Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan materi minggu lalu tentang sejarah filsafat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. Pada minggu ini saya akan mempresentasikan materi yang selanjutnya, yaitu sejarah filsafat Islam, yang mana tokoh-tokohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan pemikirannya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Amiruddin SPD MPDI. Langsung saja kita masuki tentang sejarah filsafat Islam. Sejarah filsafat Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rashid. Sejarah filsafat Islam. Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Dalam ensiklopedia Islam, filsafat Yunani masuk ke dalam daerah-daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Makedonia pada tahun 323 sampai dengan tahun 336 sebelum Masehi, setelah mengalahkan Darius pada abad ke-4 sebelum Masehi di kawasan Arbela, yaitu sebelah timur Tigris. Kelahiran ilmu filsafat Islam tidak lepas dari adanya usaha penerjemahan naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Dalam ensiklopedia Islam juga dijelaskan, pemikiran dan peradaban disebutkan bahwa urusan penerjemahan ini tidak hanya dilakukan terhadap naskah berbahasa Yunani saja, tetapi juga naskah dari berbagai bahasa lainnya. Selanjutnya, sejarah filsafat Islam tentang ada tokoh-tokoh ilmuwan yang merumuskan teori mengenai apa itu sejarah filsafat Islam. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindilah orang pertama yang berusaha merumuskan secara sistematis apa itu filsafat Islam. Al-Kindi sebenarnya masih dekat dengan teologi Islam yang sudah lebih berkembang dalam dunia pemikiran Islam. Al-Kindi menunjukkan bahwa konsep filsafat pertama, yaitu metafisika, sesungguhnya sama dengan teologi, yakni tentang Tuhan. Kemudian ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kedua ilmuwan ini memperkenalkan pembahasan yang tidak dibahas pada masa filsafat pra-Islam, seperti filsafat kenabian atau pembagian wujud menjadi yang mungkin dan yang niscaya. Selanjutnya, periodisasi perkembangan filsafat Islam. Dalam perkembangan filsafat Islam ada 3 periode. Yang pertama, periode awal perkembangan Islam pada tahun 650 sampai tahun 1250. Yang kedua, periode klasik pada tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Dan yang ketiga, periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Yang pertama, periode awal perkembangan Islam. Pemikiran filsafat pada masa ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang seluruhnya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Dengan kata lain, bahwa pemikiran pendidikan Islam dilihat dari segi Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, mengenai pendidikan yang dilihat dalam Al-Quran dan Hadis mendapatkan nilai ilmiahnya. Pada periode kehidupan Rasulullah SAW, tampaknya mulai terbentuk pemikiran pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis secara murni. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbentuk pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diteladani oleh masyarakat dari sikap dan perilaku hidup Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode klasik. Periode klasik mencakup tentang masa pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin hingga awal masa imperialis Barat. Rentang waktu tersebut meliputi awal kekuasaan Bani Umayyah, zaman Islam dan kemunduran kekuasaan Islam secara politis hingga awal abad ke-19. Di awal periode klasik ini muncul sejumlah pemikiran mengenai pendidikan. Pemikiran tersebut tampak disesuaikan dengan kepentingan dan tempat serta waktu, yang mana pada periode ini banyak ilmuwan muslim yang memiliki karya-karya yang membuat pembahasan mengenai pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan Islam ini masih menyimpan beberapa tokoh seperti Ibnu Masarrah, Ibnu Maskawi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Yang ketiga, periode modern. Periode modern merujuk pada pembagian periodisasi sejarah Islam.
yaitu menurut Harun Nasution bahwa periode ini dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Periode ini ditandai dengan dikuasanya Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik dan dilumpuhkan oleh imperialis barat. Namun ada 3 kerajaan besar Islam yang masih memegangi hegemoni kekuasaan Islam, yaitu Turki Utsmani, Eropa Timur dan Asia Afrika tempatnya. Kemudian kerajaan Safawi, yaitu kerajaan dari Persia, dan kerajaan Mughal dari India. Puncak dari pemikiran pendidikan filsafat Islam periode modern ini terangkum dalam Komprehensi Pendidikan Islam Dunia di Mekah tahun 1977 sebagai awal pencetusan konsep tentang penanganan pendidikan Islam. Selanjutnya di Islamabad tahun 1980 menghasilkan pedoman tentang pedoman pembuatan kurikulum, dan selanjutnya di Dhaka pada tahun 1981 menghasilkan tentang perkembangan buku teks, dan yang terakhir di Jakarta pada tahun 1982 telah menghasilkan tentang metodologi pengajaran. Ciri-ciri filsafat Islam. Yang pertama sebagai filsafat religius, yang mana topik-topik filsafat Islam bersifat religius, dimulaikan dengan mengesahkan Tuhan dan menganalisis secara universal ke teori ketuhanan yang tak terdahului sebelumnya. Yang kedua, filsafat rasional, yang mana akal manusia juga merupakan salah satu potensi jiwa dan disebut dengan rational soul. Yang ketiga, filsafat sinkretis, yang mana filsafat Islam memadukan antara sesama filosof. Memadukan berarti mendekatkan dan mengumpulkan dua sudut, yang mana dalam filsafat ada aspek-aspek yang tidak sesuai dengan agama, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, filsafat yang berhubungan kuat dengan ilmu pengetahuan, yang mana saling take and give. Karena dalam kajian-kajian filosof ilmu terdapat pengetahuan dan sejumlah problematika saintis. Dan sebaliknya, dalam saintis juga terdapat prinsip-prinsip dan teori-teori filosofis. Tokoh-tokoh filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi lahir pada tahun 796 pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Al-Kindi menganut aliran Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Menurut Al-Kindi, filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan. Dalam pemikiran Al-Kindi, filsafat yang mulia dan tinggi derajatnya adalah filsafat utama, yaitu ilmu tentang yang benar utama, yang menjadi sebab dari segala yang benar. Kebenaran ialah bersesuaian apa yang ada dalam akal dan yang ada di luar akal. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai ilmu pengetahuan, dari metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi lahir pada tahun 870 dan wafat pada tahun 950 Masehi. Al-Farabi hidup di masa zaman kejayaan Islam. Filsafatnya yang terkenal adalah teori emosional atau pancaran. Filsafatnya mengatakan bahwa juga banyak ini timbul dari yang satu. Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat apapun. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya, yaitu di bidang ilmu-ilmu pengetahuan seperti logika, ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik, dan kenegaraan, kutub munawarah, dan musik. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu kota atau negara utama. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Lahir pada tahun 980 Masehi di Persia dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Ia juga penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi semua orang, Ibnu Sina memiliki julukan Bapak Kedokteran Modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qadun fi At-Tib, yang merupakan rujukan kedokteran berabad-abad. Ibnu Sina memuncaki falsafah Islam dengan pemikirannya tentang falsafah peripatetik yang dikenal dengan Masya'i, yaitu filsafat sinkretis, yaitu sintetis dari ajaran-ajaran wahyu,
Islam, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme. Yang keempat, Ibnu Rashid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rashid. Lahir pada tahun 1126 dan wafat pada tahun 1198. Ibnu Rashid mendapat julukan di dunia barat sebagai sang penafsir. Ia juga adalah seorang filsuf yang berasal dari Andalusia, Spanyol, yang menulis bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat akidah atau teologi, Islam, kedokteran, fikih, astronomi, fisika, dan linguistik. Ibn Rashid adalah pendukung ajaran filsafat Aristotelianisme. Ia berusaha mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristotelianisme yang asli, dan Ibn Rashid mengkritik corak filsafat Neoplatonisme. Baiklah, adapun kesimpulannya pada materi sejarah filsafat Islam ini adalah filsafat telah berkembang dan berubah fungsi dari induk ilmu pengetahuan menjadi sebagai macam pendekatan dan perekat berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya, dan filsafat sebagai alat analisis dalam memecahkan permasalahan filosofis dari dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Baiklah, demikianlah video presentasi saya mengenai sejarah filsafat Islam, yang mana para tokohnya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rashid. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan materi saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.